Pernyataan ini disampaikan Kepala BP2MI Benny Ramdhani pagi tadi usai membuka rapat kerja teknis program kerja BP2MI tahun 2024 di salah satu hotel di kawasan Tanjung Duren, Jakarta Barat. Terkait masalah hak politik para PMI yang bekerja di luar negeri yang memiliki hak pilih yang sama dalam Pilpres dan Pileg di pemilu ini, dinilai Benny luput dari perhatian. Lebih lanjut, Benny menyebutkan institusi yang ia pimpin telah mendapati laporan dari sejumlah PMI di luar negeri yang terancam tidak dapat menggunakan hak pilihnya di pemilu Februari mendatang. Meski tidak menyebutkan secara rinci berapa jumlah aduan yang diterima, namun laporan tersebut didapatkan dari para PMI yang bekerja di Taiwan, Hong Kong, dan Jepang. Aduan tersebut diantaranya seperti distribusi surat suara yang telah ditercoblos dari awal, ada PMI yang menerima lebih dari satu kertas suara, dan sejumlah PMI di wilayah negara tertentu yang terancam tidak dapat menggunakan hak pilihnya. Untuk itu, terkait polemik tersebut, BP2MI meminta KPU segera membuka diri dan melibatkan banyak pihak seperti LSM, NGO yang berada di luar negeri, khususnya BP2MI selaku lembaga yang menaungi dana memiliki data valid para pekerja PMI yang bekerja di luar negeri. Sudah mendapatkan laporan dari beberapa PMI di luar Indonesia ya, yang bekerja di penempatan yang merasa terancam ya, hak politik, hak mereka untuk memilih, ikut terlibat memilih dalam pemilihan presiden maupun pemilu legislatif. Sehingga saya sarankan ke depan KPU harus lebih berhati-hati. KPU harus membuka diri untuk meminta pendapat dari banyak pihak. Bahkan BP2MI misalnya yang memiliki data secara pasti berapa besar sih PMI kita yang ada di luar negeri, bekerja di mana saja, siapa saja mereka kan ada di kita. Ya mau dilibatkanlah kita secara aktif. Dan harus mau mendengar pendapat-pendapat dari komunitas, NGO, LSM, para pegiat buruh migran yang juga ada di luar negeri. Apa problem dalam pelaksanaan teknis di lapangan? Pak, bentuk intimidasinya seperti apa, Pak? Kalau intimidasi, kita belum dapatkan laporan. Kalau misalnya kertas suara yang terlanjur didistribusi dan dicoblos lebih awal, kita sudah mendapatkan laporan. Ada PMI yang menerima ya, lebih dari satu kertas suara, kita sudah mendapatkan laporan. Ada PMI di wilayah tertentu yang terancam tidak bisa menggunakan hak pilih, itu sudah kita mendapatkan laporan. Bahkan ada usulan tuh dari PMI, apa sih relevansinya dapil luar negeri digandeng dengan Jakarta? Menurut mereka tuh nggak relevan. Dapil luar negeri itu harus ke depan dapil sendiri agar benar-benar dia fokus ya, anggota DPR terpilihnya memperjuangkan masalah-masalah PMI di luar negeri dan juga WNI pada umumnya. Pak, satu lagi Pak, berapa negara Pak laporannya Pak itu Pak yang ada? Kita baru menerima laporan Hong Kong, kemudian Taiwan dan Jepang ya, baru 3 negara. Selain itu, pertanyaan lain dari para PMI tersebut adalah relevansi dari dapil Pileg luar negeri yang masuk dalam dapil 2 DKI, di mana kedepannya di pemilu mendatang para PMI ini meminta agar dapil luar negeri harus jadi dapil sendiri, agar anggota DPR yang terpilih lebih fokus mengurusi dan memperjuangkan permasalahan PMI dan WNI yang bekerja di luar negeri. Tim Sinpo TV melaporkan.